mau mati bupati penyelenggara jenazah dipanggil, mau bupati ketua DPR penyelenggara jenazah dipanggil, mau mati cleaning service penyelenggara jenazah dipanggil. Oh, honornya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Asisten 3 yang mewakili pemerintah daerah, yang kami hormati Ketua Komisi 2 bersama anggota, yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Agama Kabupaten Dusun Tinggal bersama staf, yang saya hormati Bapak Pesra Kabupaten Dusun Tinggal, yang saya hormati para camat dan para ketua se-Kabupaten Dusun Tinggal, hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat karunia nikmat diberikan kepada kita sekalian. Pada pagi menjelang siang ini, rapat kerja Komisi 2 DPRD Kabupaten Dusun Tinggal bersama pihak eksekutif dalam rangka membahas tindak lanjut masalah pengurus masjid, pengurus jenazah, dan penyuluh pengajian di Kabupaten Dusun Tinggal. Kemarin, pada minggu kemarin, pada hari Selasa, kita juga sudah membahas secara mendalam tentang nasib para imam, kemudian para penyelenggara jenazah ini hampir tuntas kemarin di melalui Komisi 2 ini akan memperjuangkan nasib para imam itu, para jenazah, kemudian pengajian, dalam rangka bagaimana meningkatkan tingkat kesejahteraan mereka. Karena memang mereka ini kita ketahui bersama tidak ada mata pencaharian mereka selain mereka menjaga masjid. Jadi mereka ini sungguh-sungguh dengan secara ikhlas bagaimana mengawal, ya, dan sekaligus mempertahankan nilai-nilai Islam ini, dan sekaligus melakukan kaderisasi generasi-generasi Islam dalam bentuk pengajian dan pembinaan-pembinaan supaya ini dapat terselenggara secara bertahap, berkesinambungan, agar betul-betul di tempat ini kita perjuangkan, ya, kesejahteraan mereka supaya mereka fokus untuk bagaimana mengurus agama ini, khususnya kesejahteraan di masjid. Kemarin kita sudah juga minta data-data, ya, dari Kabak Kesra, dengan harapan pada hari ini sudah bisa menyajikan data itu supaya menjadi acuan kita dalam diskusi dalam rapat ini, supaya betul-betul apa yang menjadi kesimpulan kita pada hari ini kemudian sudah bisa disimpulkan, dan pada akhirnya melalui pembahasan anggaran 2023 sudah masuk, dan mudah-mudahan di dalam pembahasan itu tidak mengalami kendala, dan kita sudah komitmen kemarin tidak ada yang bergeser, ya, kita komitmen tetap kecuali bertambah untuk pengurus masjid dan termasuk itu cleaning service, ya. Oleh karena itu nanti Kabak Kesra sudah memberikan gambaran anggaran, berapa tambahan anggaran
supaya kita pikirkan secara bersama-sama. Secara kebetulan, insya Allah 1 minggu depan kita sudah membahas anggaran 2023. Ini semata-mata kenapa kita perjuangkan di Komisi 2 ini nasibnya ini, karena mereka ini adalah pencatat generasi-generasi bagaimana generasi Islam itu yang berakhlak, yang bermoral, ya. Sehingga ini harus mendapatkan perhatian serius. Ya, kita sudah komitmen ini dari Komisi 2, bahkan pimpinan dan anggota DPR, ya. Mudah-mudahan juga tambahannya tidak terlalu besar, ya. Tetapi apapun itu, komitmen kami itu harus dipenuhi, ya. Kenapa infrastruktur begitu giat pemerintah untuk membangun ini? Kenapa untuk pendidikan moral dan akhlak anak-anak kita ini tidak mendapatkan perhatian serius untuk anggaran? Karena itu konsepnya kita di Komisi 2 ini sampaikan kepada hadirin sekalian, terutama Kandepas, para camat. Insya Allah kami akan berjuang sekuat tenaga kami di DPR ini melalui pembahasan anggaran 2023 agar kesejahteraan para pemuka, pengurus masjid, pengurus jenazah dan guru pengajian dan cleaning service ini kita betul-betul kita perjuangkan, ya. Di sini nih fungsinya kami terutama di Komisi 2 ini yang khusus membidangi masalah kesejahteraan masyarakat dan kesejahteraan umat. Itu mungkin sekedar pengantar dari saya. Oke, saya maklum. Nah, persoalannya saya ini nanti dibantu karena ada kabur melihat data-data, dan pada akhirnya nanti itu kan melalui Kapakesra akan disajikan itu data secara umum untuk kita dengarkan bersama. Jadi walaupun saya tidak bisa baca depan, karena jelas sebentar saya akan minta data dari Kapakesra. Dari Kapakesra, kalau saya tidak bisa lihat. Iya. Ya, oleh karena itu supaya ini juga berjalan, ya, rapat kita ini bisa berjalan, kemudian demo juga bisa terlayani. Saya atas permintaan Ketua Komisi 2, saya pimpin langsung ini rapat ini sampai selesai. Begitu Pak Duda? Oke, laksanakan. Minta maaf ini saya terima juga diurus sebelah. Ya. Itu sekedar pengantar dari saya selaku pimpinan rapat sebagai tindak lanjut daripada rapat kita ini. Selanjutnya saya serahkan kepada asisten 3 untuk memberikan semacam arahan terkait dengan kelanjutan rapat kita kemarin, yang mudah-mudahan pada rapat kita ini dapat menghasilkan apa yang diinginkan masyarakat, terutama para pengurus masjid, kemudian penyelenggara jenazah, dan kemudian guru pengajian. Kepada asisten 3 saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Wakil Ketua sekaligus yang pimpin rapat pada hari ini yang kami hormati Pak Kandev Agama bersama tim Kapakesra dan para camat serta anggota dewan yang kami hormati. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan permohonan maaf Pak Sekda karena pada saat ini lagi melakukan job meeting terkait dengan inflasi yang dipimpin oleh Kemendagri. Untuk itu saya ingin menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan tindak lanjut kita kemarin dalam rangka bagaimana meningkatkan sumber daya manusia yang berakhlak. Itulah yang kemudian mendasari pemikiran-pemikiran kita, DPR maupun pemerintah, untuk meningkatkan kesejahteraan para imam, kemudian khatib, kemudian penyelenggara jenazah dan semacamnya di lingkungan Kabupaten Jenengan. Terkait dengan itu, kita kemarin sudah melihat draft seperti apa 7 kecamatan ini kita rancang untuk bisa mengakomodir kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya spiritual bagi masyarakat untuk bisa diterjemahkan di dalam penyelenggaraan penganggaran. Kesepakatan kemarin oleh Komisi 2 itu meminta kepada pemerintah daerah dan KPI Kabupaten Jenengan untuk bagaimana meningkatkan alokasi anggaran sekaligus peran-peran masyarakat
terkait dengan imam, terkait dengan penyelenggaraan Jumatan dan masjid ini lebih operasional, lebih ada dukungan yang real dan nyata. Olehnya itu pemerintah daerah Kabupaten Belitung Tengah sangat mengapresiasi gagasan-gagasan cerdas ini, sehingga kami bersama tim Kementerian Agama melakukan diskusi-diskusi yang sifatnya produktif untuk juga memastikan bahwa usulan di tingkat kecamatan itu tidak bermasalah. Dalam artian usulan imam, usulan data-data personal itu betul-betul terverifikasi secara baik oleh Kementerian Agama. Inilah yang kemudian bahan-bahan yang kami akan sajikan kepada Bapak Ibu semua terkait dengan rancangan alokasi anggaran di bagian kesra untuk tahun anggaran 2023. Secara teknis saya persilakan Kabak Portala untuk menyampaikan, mungkin jika itu sudah Kabak Kesra untuk menyampaikan seperti apa desain alokasi anggaran dan sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang disampaikan oleh Komisi 2 kemarin, bagaimana Pemda dan Kementerian Agama menindaklanjuti hal-hal yang seperti itu. Mungkin saya persilakan Pak Kabak Kesra untuk disampaikan, silakan. Terima kasih atas kesempatan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wakil Ketua DPRD Kabupaten Belitung Tengah, yang terhormat Asisten 3 sekaligus sebagai mewakili pemerintah daerah dan Kabupaten Belitung Tengah, yang terhormat Kepala Kantor DPRD Agama Kabupaten Belitung Tengah bersama Kepala Seksi, yang terhormat para camat di Kabupaten Belitung Tengah yang sempat hadir, yang terhormat para kuam di Kabupaten Belitung Tengah yang sempat hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Wakil Ketua, kami bacakan sesuai rancangan yang diminta oleh Komisi 2 DPRD Kabupaten Belitung Tengah. Perlu saya bacakan setiap item. Imam Masjid Kabupaten 1, realisasi anggaran sudah terinput di SIPD dengan honor Rp1.200.000 per bulan. 1 juta. Imam Masjid Kecamatan ada 7 yang sudah terinput di SIPD. Yang kemarin itu tahun 2000 anggaran 2022 Masjid Kecamatan itu hanya 6, tidak termasuk Moas Angkat Timur. Hari ini karena peningkatan Masjid Kecamatan, maka masuklah dengan Moas Angkat Timur yang ada di Desa Lasur sebagai ibu kota kecamatan. Masjid kelurahan ada 10 sudah terinput. Masjid lingkungan ada 13 yang belum kami input di SPD 3. Jadi yang terinput 10, yang belum terinput 3. Itu belum ada anggarannya. Nanti sebentar jumlah totalnya anggaran kita butuhkan berapa. Kemudian naib imam 39 orang, yang terinput baru 5. Hatib 39 orang, yang terinput baru 5 orang.
muazin 62 orang, yang terinput baru 10. Cleaning service 70 orang, yang terinput baru 10. Penyelenggara jenazah 25 orang, khusus penyelenggara jenazah ini adalah syarat perempuan. Nah, laki-laki masuk mudah di perangkat struktur tadi secara otomatis. Ya. Yang terinput 10. Guru ngaji 64 orang, yang terinput baru 10 orang. Kemudian ada tambahan di situ sesuai hasil rapat umum itu dari Kemenak dia usulkan itu pembina tilawah Quran 7 orang, masing-masing kecamatan 1 kelompok. Itu semua belum terinput 7 orang. Kemudian honorarium seleksi perangkat masjid. Tentang kemarin itu kita tidak dilibatkan dengan Kementerian Agama. Insyaallah 2023 keputusan ini secara teknis kami serahkan di Kementerian Agama menunggu hasil seleksi dari Kementerian Agama layak atau tidak. Di Pemda yang menyiapkan anggaran. Kemudian jumlah total yang belum terinput dari Kesra membutuhkan anggaran 2.047.900.000 rupiah. Itu harus kita cari anggaran di luar. Artinya belum kami ikut. Kalau kita kembali pada anggaran 2022. Mohon izin Pak, saya kira seperti sebagai laporan singkat dari Kesra. Kami tinggal menunggu persiapan anggaran yang disiapkan. Demikian bila catatan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Terima kasih Pak Kapat. Jadi apa yang disampaikan Pak Kapat barusan adalah tindak lanjut yang kemarin. Sehingga juga tadi menyebutkan bahwa ada 2 miliar lebih yang belum terinput di dalam SIPD. Itu fakta. Dia bisa terinput ketika misalnya ada kesepakatan dengan DPRD pada saat pembahasan KUAPBHS. Di situ ada kesepakatan penggunaan anggaran yang dimana Komisi 2 DPR menyetujui dan menyepakati perlu tambahan alokasi anggaran untuk meningkatkan sumber daya manusia kita dari sisi akhlak. Oleh itu alokasi untuk imam kemudian penyelenggara jenazah itu dinaikkan, tetapi memang di SIPD itu belum terinput. Oleh itu menjadi kebijakan KUAPBHS ketika usulan ini akan terpenuhi, termasuk tadi apa yang diajukan oleh Kementerian Agama. Kita sudah sepakat bahwa dalam rangka proses rekrutmen kita ingin memastikan bahwa yang direkrut itu betul-betul punya kapasitas dan tidak bermasalah secara tata negara. Ini menjadi komitmen sehingga kita tidak beri kucing dalam karung. Betul hal yang jelas pribadi dan personal setiap perangkat yang dimaksud yang diusulkan termasuk pembinaan luar tersebut. Saya kira ini saya hanya menajamkan penjelasan dari Pak Kapal Kesra. Selanjutnya saya kembalikan Pak Wakil Ketua. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya pikir tadi kita sudah mendapatkan gambaran bahwa apa yang kita minta pada rapat minggu kemarin setelah melakukan pendataan tentang apa yang sudah masuk dalam SIPD atau belum masuk, ternyata kita butuhkan anggaran sekitar 2 miliar. Tetapi tadi ada catatan dari pemerintah daerah melalui asisten 3 itu betul-betul itu melalui seleksi sesuai dengan kemampuan dan kapabilitas sehingga bisa juga dipertanggungjawabkan tugasnya di hadapan masyarakat.
Saya pikir ini betul, karena ini perencanaan pemerintah belum masuk di IPD karena belum disiapkan anggaran khusus untuk ini. Oleh karena itu, memang ini membutuhkan perjuangan khususnya di anggota DPR dan Komisi 2 agar betul-betul ini, andai kata ini sudah ada persetujuan dari pemerintah dengan DPR pada hari ini, sebenarnya kalau misalnya alokasi anggaran masih bisa misalnya diporsikan ini, maka sudah secara otomatis itu sebelum pemerintah daerah mengusulkan KUA PPAS-nya kepada DPR itu sudah termuat di situ sebenarnya. Tetapi karena ini belum ada alokasi anggaran yang kita butuhkan 2 miliar ini, berarti itu akan menjadi diskusi lagi di pemerintah daerah untuk bagaimana mendapatkan alokasi itu sebelum itu diserahkan KUA PPAS kepada DPR. Tapi itu tadi sudah menjadi konser kami di DPR ini, bahwa ini tidak ada tawar-menawar untuk perjuangan kesejahteraan pengurus Masjid Nazar dan guru ngaji ini adalah menjadi prioritas yang utama. Bisa kita juga misalnya menggeser salah satu kegiatan fisik di DPR, di pemerintah untuk menutupi ini, karena ini buat kami ini sangat penting. Bagaimana misalnya pengurus masjid, pengajian, kemudian penyelenggara jenazah tidak ditingkatkan kesejahteraannya, padahal itu adalah pekerjaan yang sangat mulia sekali. Ya, kalau tidak ada kesejahteraan sementara mereka itu mata pencaharian mereka tidak ada dan hanya mengharapkan di situ, maka secara otomatis kalau dia tinggalkan tugas kemanusiaan ini, ya sudah jelas siapa lagi yang mengurus. Oleh karena itu menjadi perhatian kita bersama, baik pemerintah maupun DPR, ya, dan khususnya juga kepada Kementerian Agama, ini harus menjadi perhatian khusus agar betul-betul pada anggaran 2023 ini kesejahteraan para imam, kemudian pengurus masjid dan pengurus jenazah ini betul-betul 2023 itu sudah termuat di dalam APBD 2023. Itu mungkin dari paparan yang kami sampaikan dari data yang dari Kesra tadi, kemudian disampaikan oleh Komisi 3, Asisten 3 itu tadi. Saya pikir inilah sebenarnya yang harus kita diskusikan di dalam ini, ya. Artinya diskusi dalam penguatan bagaimana semua pihak itu, baik pemerintah maupun stakeholder yang ada, memberikan semacam semangat kepada kami agar betul-betul apa yang menjadi nasib para imam kita ini, para guru ngaji dan penyelenggara jenazah ini, betul-betul ini bisa kita wujudkan seperti itu. Oleh karena itu, sebenarnya dari data yang ada ini kita sudah mendapatkan gambaran ini tentang apa yang kita harapkan pada rapat Kesra itu, sudah menyajikan juga data-data masjid musola, ya, yang ada dalam lingkup dinas PK, berapa jumlah masjid musola. Karena itu rencana kita kemarin itu kita hilangkan, ya, sehingga sudah ada gambaran berapa sebenarnya musola masjid dalam lingkup dinas PK itu, supaya bisa mendapatkan gambaran anggaran. Oh ternyata jumlahnya sekian, kali sekian, berarti kita butuhkan anggaran sekian. Belum ada data yang itu apa bisa untuk data masjid musola di lingkup dinas PK. Total seluruhnya untuk Kabupaten Buton Tengah untuk SMP dengan SD belum. Ya oke. Nanti Kabupaten Kesra meminta data dari dinas PK, ya, dinas PK, supaya sebelum nanti misalnya dimuat di dalam SIPD oleh pemerintah daerah sudah dapat memberikan gambaran berapa alokasi anggaran
mungkin ada tanggapan-tanggapan sebelum dari anggota DPR. Mungkin saya Pak Khalifah dulu, ya, atas informasi-informasi yang disampaikan tadi, harapan-harapan dari Departemen Agama, ya mudah-mudahan apa yang diinginkan dapat kita wujudkan secara bersama. Silakan Pak Amir. Pak Amir. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan sidang sekaligus wakil ketua DPRD, tentunya yang kami hormati yang mewakili pemerintah Kabupaten Tengah dan para sindika, yang saya hormati para anggota Komisi 2 DPRD Tengah, yang saya hormati para camat Kabupaten Buton Tengah yang mewakili, yang saya hormati teman-teman dari KUA dan kantor Kementerian Agama Kabupaten Buton Tengah. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Pertama-tama bahwa kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih pada kita semua dalam diskusi ini, karena kita memiliki persamaan pemikiran positif untuk meningkatkan atau memperhatikan secara serius bagaimana pembinaan mental di kabupaten kita atau di masyarakat kita bisa berjalan dengan baik, terutama indikator-indikatornya dalam hal ini adalah bagaimana masjid itu bisa terlaksana kegiatan keagamaannya, khususnya sholat 5 waktu sehari semalam dan sholat jemaatnya. Kemudian bagaimana ketika ada warga kita yang meninggal, ada yang urus, yang memiliki atau yang diberi kewajiban, ya. Kemudian juga terselenggaranya kegiatan pendidikan Al-Quran, sehingga insya Allah bisa dipastikan bahwa anak-anak kita tidak ada lagi yang buta huruf baca tulis Al-Quran. Yang perlu kami juga sampaikan bahwa karena Kementerian Agama diberi mandat atau diberi tugas untuk lebih memastikan bahwa mereka-mereka yang di SK-kan ini adalah mereka-mereka yang layak, baik secara persyaratan, kapabilitas, ya, maupun keberadaan mereka di masyarakat yang selama ini mereka sudah laksanakan sungguhnya kegiatan ini. Ya, karena itu, ya, supaya kita tidak bertengkar di belakang hari, terutama dengan teman-teman saya Pak Camat, betul-betul yang diusulkan ini adalah mereka yang memenuhi syarat, atau kemudian ketika dalam perjalanan verifikasinya nanti ada misalnya 1-2 orang yang tidak memenuhi syarat, ya mohon kita saling pengertian supaya tidak, karena ini adalah tanggung jawab, karena bukan hanya di sini bertanggungjawabkan, kita bertanggungjawabkan ketika ada PPK juga lebih di akhirat nanti, karena terkait dengan misalnya kapabilitas, bagaimana seorang guru ngaji misalnya lebih lancar muridnya daripada gurunya misalnya, tapi mudah-mudahan kita tidak dapatkan lagi yang begitu. Nah, kemudian ada imam yang jarang-jarang ke masjid, ya misalnya seperti itu kan. Yang kita harapkan ini adalah mereka-mereka yang sudah di SK-kan dan diberi honor ini adalah betul-betul yang bisa melaksanakan tugas. Memang honornya ini sangat kecil bila dibanding dengan honor-honor profesi yang lain, sangat kecil, walaupun setelah diakumulasi tentu jumlahnya besar karena penerimaan juga besar. Tetapi dengan ini, ya, kita harapkan mudah-mudahan ada tambahan semangat dan motivasi untuk para pelaksana kegiatan keagamaan ini untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya, ya. Karena kita berharap bahwa
negeri barakah ini bukan hanya sekedar dalam moto, dalam tagline saja, tapi betul-betul diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan, program-program. Dan inilah mungkin salah satu harapan kita, bahwa dengan dukungan DPRD, terutama sebagian besar termasuk adalah tim Banggar, karena itu mudah-mudahan sejumlah apa yang dibutuhkan dari draft yang sudah diperlihatkan hari ini, insya Allah mudah-mudahan bisa dicarikan sehingga terpenuhi. Dan kami juga akan melaksanakan tugas kalau kita sudah memastikan bahwa ya inilah darahnya, karena jangan sampai kita sudah verifikasi sekian, kemudian karena kekurangan anggaran, lalu kemudian yang diverifikasi itu diautkan, kan bagaimana tanggung jawab kita? Kita akan juga berkasihan dengan mereka-mereka yang sudah berharap bahwa ketika diverifikasi dan dianggap layak, dan mereka sudah bisa memastikan dirinya bahwa kami insya Allah melaksanakan tugas dan menerima honor yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan DPRD. Saya kira itu harapan dari kami. Mudah-mudahan kita juga adalah bagian dari yang mendapatkan pahala, walaupun kita bukan orang yang langsung membina pengajian, bukan orang langsung yang menjadi imam, bukan orang yang langsung yang menyelenggarakan jenazah, tetapi karena kita juga adalah bagian yang memberi semangat kepada mereka untuk berperan aktif dalam tugasnya. Insya Allah janji Allah itu, wa man amila sholihan, barang siapa yang beramal soleh, wa huwa mu'minun, kalau dia beriman, wa yuhnihannahum hayatan thayyibah, maka mereka itu akan diberikan kebaikan hidup di dunia dan dijadikan surga nanti di akhirat insya Allah. Mudah-mudahan kita semua adalah bagian dari itu, dan saya kira ini terus kita upayakan, dan pada akhirnya apa yang menjadi konsep hari ini bukan yang sekedar konsep, tapi menjadi sesuatu yang nyata insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terkait dengan kan sudah didengarkan tadi, saya pikir sudah ini. Selanjutnya saya berikan kepada anggota Komisi 2, mungkin bisa memberikan tanggapan terkait dengan hasil rapat itu. Lanjut Pak Sandi. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk mempersingkat waktu, saya lanjut saja sama poin-poin. Ya, yang pertama, memang seyogianya kan ini rapat lanjutan rapat kita minggu kemarin, dan saya kira fokus permasalahan kita tinggal di anggaran. Ya. Bagaimana ketersediaan anggaran itu bisa mengcover semua, baik itu guru-guru ngaji, pengurus masjid, dan pengurus jenazah di setiap kelurahan, kecamatan. Jadi bicara mengenai anggaran ini, saya kira kita di dalam ruangan ini sepakat di Komisi 2 bahwa memang perlu kiranya anggaran untuk pengurus jenazah, pengurus masjid, guru ngaji itu memang wajib kita tingkatkan. Namun yang pertama, harapan saya kepada Depak sebagai pelaksana teknis ya, dalam upaya peningkatan kompetensi guru ngaji, imam masjid, dan pengurus jenazah. Harapan saya dalam masalah perekrutan, saya ulang lagi bicara saya minggu lalu, kalau bisa dalam proses perekrutan dalam upaya untuk peningkatan kompetensi guru ngaji ini, itu wajib harus terlibat ya. Dan kalau memang itu juga butuh anggaran, supaya dimasukkan sekalian, supaya ini untuk menjamin kompetensi guru-guru ngaji yang kita SK-kan nanti ya. Yang kedua, bicara guru ngaji, hari ini
fokus kita jangan hanya pada guru ngaji anak-anak. Tapi saya melihat juga di lapangan masih banyak orang-orang tua kita yang belum paham, yang masih banyak yang belum paham baca tulis Al-Quran. Ini juga kita perlu perhatikan juga. Kalau memang belum ada, supaya dimasukkan juga. Karena memang banyak kegiatan ibu-ibu di kelurahan, apalagi yang saya perhatikan di kelurahan saya, di kelurahan Lakurwa itu, ada juga kegiatan ibu-ibu, orang tua. Dan itu dilatih juga oleh guru-guru ngaji yang ada di kelurahan saat ini. Di kelurahan. Dan mereka ini rata-rata belum tersentuh dengan honor-honor yang ada dari daerah ini. Nah, itu. Ya. Yang kedua, terkait dengan tadi apa yang disampaikan Pak Wakil, harapan saya juga kepada pengurus-pengurus dari agama lain itu patut juga diperhatikan. Kalau mau bicara kuat karena kuat persatuan mereka, lantas kita tidak memperhatikan lagi, jangan salah. Kita juga dalam umat Islam ini. Saya kira persatuan masjid se-Indonesia juga ada. Tapi kan hari ini ada perhatian sama pengurusnya kan tidak? Nah, kita sebagai pemerintah daerah itu harus bisa menjamin hak-hak setiap umat beragama yang ada, khususnya yang ada di wilayah kita ini. Jangan kemudian kita karena mereka kuat persatuannya, karena apa lantas kita mau tutup sebelah mata kepada mereka. Jangan. Kita harus bisa menjamin hak dan kesejahteraan agama-agama lain, khususnya dalam ruang lingkup wilayah Betong Tengah ini. Pemerintah daerah juga harus perhatikan itu. Jadi saya minta sama Kabak Esra, memang mereka itu harus didata juga. Kemudian untuk penganggarannya nanti Kabak Esra mau draft-draftnya itu kalau bisa dibagikan kepada kami, khususnya Komisi 2, supaya kami tahu secara langsung bahwa untuk memenuhi ketersediaan anggaran mereka itu sekian. Kami di Komisi 2 mohon wajib dibagikan kepada kami untuk dasar kami memperjuangkan pada saat pembahasan anggaran di Banggar nanti. Ya. Apalagi ya? Yang mungkin itu saja ya. Yang lain-lainnya sudah jelas tadi. Jangan ada perubahan nomenklatur, nama-nama Bilal, Moji, Habib jangan hilangkan. Ya. Mungkin itu saja pimpinan. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Samiru. Pada intinya tadi memperkuat apa yang kita sudah sampaikan, terutama pada nomenklatur tidak ada perubahan. Kemudian beliau juga menyarankan agar perhatian khusus juga kepada agama-agama yang lain supaya mendapatkan perhatian khusus dari perhatian sama dari pemerintah. Ada, silakan Pak Mutali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja pada persoalan pertemuan hari ini, lanjutan dari minggu hari Senin yang kemarin. Jadi saya fokus pada pengurus masjid, pengurus jenazah dan penyuluh. Intinya adalah dari awal sampai akhir ini kita memikirkan anggaran. Jadi tadi lebih awal bahwa Kabak Esra sudah menyampaikan bahwa naib, hatib, muadzin dan lain-lain itu 39 yang terdaftar 5. Yang 62 cuma 10 dan lain-lain. Jadi ini memang perlu kita pikirkan bersama
dari Komisi 2 ini harus berjuang untuk memperjuangkan anggaran ini ke badan anggaran. Jadi intinya anggaran. Ini saya sampaikan kepada asisten 1. Yang kedua, terkait dengan yang diakomodir dalam menyeleksi perangkat-perangkat itu, saya kira tadi sudah disebut kapasitas, kapabilitas, dan tidak bermasalah. Kemudian mungkin negeri ini memang negeri barata, dikenal lumbung ulama. Jangan cuma namanya tugas kita ini kita pikirkan anggaran. Jadi mungkin singkat saja, itu saja yang perlu saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Khalid, intinya hampir sama. Pada akhirnya hanya fokus kepada bagaimana ketersediaan dan tambahan anggaran. Semuanya sudah sepakat itu. Ada yang lain? Silakan. Ini ada yang kebetulan draft suraya gaji ini baru diberikan sama saya. Jadi pertanyaan, ada sedikit pertanyaan dari saya terkait dengan apa ini? Honorarium tim servisi perangkat masjid, guru ngaji dan penyelenggara jenazah. Koefisien 1, satuan oke. Dijelaskan dulu maksudnya ini apa. Yang kedua, pertanyaan saya dari ini tim seleksi, honorarium tim seleksi. Satu maksudnya ini satu tim atau satu orang? Oh, satu kegiatan, bukan per orang ini ya. Oh, itu saja. Terima kasih. Oke. Karena tambahan dan pertanyaannya sudah langsung dijawab. Iya. Ada tambahan lagi sebelum Pak Safarudin, silakan. Yang terhormat Wakil Ketua DPR sekaligus pimpinan rapat Komisi 2 bersama anggota, yang terhormat Asisten 3, yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buton Tengah bersama tim, yang terhormat Bapak Kabatisra, yang terhormat Bapak-Bapak Camat dan Kepala Kawah yang sempat hadir pada pertemuan hari ini. Saya langsung Pak, dari pihak pemerintah ini dia sudah menjanjikan anggaran yang akan dibutuhkan pada kegiatan pembiayaan perangkat masjid, guru ngaji dan penyelenggaraan jenazah. Oleh karena itu, yang pertama yang ingin saya sampaikan, saya kira bukan lagi mencari dana ini Pak, tetapi ini sajian dana sudah ada, tinggal komitmen dari anggota DPR. Hari ini Bapak-Bapak, mungkin di antara semua anggota perangkat masjid, guru ngaji dan penyelenggara jenazah ini adalah juga keluarga kita, konstituen kita. Maka saya kira ini bukan lagi dipikirkan, tapi memang sudah ada disiapkan dana. Kemudian dari anggota, dari eksekutif juga mungkin juga ini adalah warga Bapak-Bapak. Oleh karena itu mungkin lebih seringnya itu ada win-win. DPR itu mungkin 1 miliar, eksekutif juga 1 miliar. Mungkin itu Pak. Saya kira tidak perlu kita cari kita mencari di mana dananya ini. DPR tinggal 1 miliar, pemerintah 1 miliar, selesai tertutupi. Karena percuma kalau tidak ada kejelasan ini Pak, kita buang-buang waktu untuk membahas ini sementara tidak jelas di mana anggarannya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan rapat yang saya hormati dan seluruh peserta hadirin yang berbahagia. Tadi pertanyaan saya agak kemiripan juga dengan Dimas. Hanya saya
menyampaikan sedikit kami rapat kemarin ada sedikit rintihan dari masyarakat. Ini penting bagi kita dan saya pikir ini mungkin kalau kita tidak bisa sampaikan bahwa ini adalah rintihan orang, ini adalah rintihan suara Tuhan, maka semestinya hari ini juga ada kita harus bisa mampu untuk menetapkan ini bahwa paling tidak dia menyampaikan kepada saya, tolong Pak kemarin jangan kami diturunkan honor kami yang seadanya. Itu yang paling pentingnya saya tangkap, dan ini adalah suara orang-orang yang bekerja sejak zaman tahun 70-an sampai sekarang yang masih eksis. Terima kasih, ini saja. Oke. Nggak ada, silakan. Saya persilakan saja, ada apa-apa supaya nanti kita jawab, kita simpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpin rapat dan peserta rapat sekalian. Kau dari Masyarakat Timur, Pak. Tetap kita mengucapkan alhamdulillah karena pada hari ini kita telah membahas mengenai nasib atau honorarium perangkat masjid, kemudian penyelenggara jenazah dan guru-guru ngaji yang notabene itu adalah masjid kabupaten, kecamatan dan kelurahan. Ini penting untuk dipertahankan karena memang dari sisi ibadah generasi muda kita sudah sangat mengerti dengan persoalan ibadah, tetapi kalau kita berbicara teknis, hampir karena kita ini berada di akar rumput, maka kita tahu persis bahwa generasi muda saat ini sudah sangat susah kita cari potensi-potensi yang berkaitan dengan masalah teknis seperti ini. Ini susah sekali kita cari. Maka oleh karena itu, memang jalan keluarnya kita harus memperjuangkan dan mempertahankan daripada honorarium mereka, meskipun jauh dari apa yang kita harapkan, tetapi paling tidak kita sudah perhatikan. Yang kedua, sekarang kita berbicara, kita sudah bahas mengenai honorarium masjid, pengurus masjid kabupaten, kecamatan dan kelurahan. Sekarang barangkali kalau bisa juga saya mohon kepada pemerintah dan Bapak DPR supaya di perangkat masjid desa juga itu, meskipun dia melekat di dana desa, tetap paling tidak dipresur agar supaya rentannya antara kesejahteraan pengurus masjid yang ada di kelurahan dan desa itu sedikit terlalu jauh rentannya, Pak, atau perbedaannya. Karena itu juga akan menimbulkan semacam kecemburuan karena mereka memiliki tugas dan fungsi yang sama. Paling tidak di tingkat desanya di dalam perbu, karena mereka ditetapkan yang perbu. Maka oleh karena itu paling tidak itu dipresur, Pak, supaya di tengah-tengah masyarakat dalam menjalankan fungsi dan tugasnya tidak ada kecemburuan baik di tingkat desa maupun di kelurahan. Saya kira itu yang pada saya sampaikan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih ada lagi? Ya, silakan. Terima kasih banyak pimpinan rapat yang saya hormati, anggota DPR Komisi 2, Pak Camat. Senior ini sudah Kak Waduh. Oh, ya, oke. Saya di sini yang saya mau bicara dari masukan teman-teman. Sebenarnya begini, pengurus masjid, penyelenggara jenazah dan guru mengaji ini, saya kira dari dulu. Sekarang pemerintah Kabupaten Buton Tengah sudah memikirkan diberi honor. Tapi bukan juga berarti diberi honor itu juga tidak punya arti apa-apa. Kalau pakai sehari ini dia menginginkan itu anggarannya kan 5 miliar. Tapi kan dari pemerintah. Maka oleh karena itu, dari zaman dulu-dulu yang namanya kepentingan kegiatan keagamaan ini selalu dipandang sebelah mata. Ini masih Buton dulu, sekarang sudah Buton Tengah. Maka oleh karena itu, dari anggaran ini, pada sampaikan Pak Samuel dari pemerintah 1 miliar, DPRD 1 miliar, saya kira itu adalah dari pemerintah. Bisa saja mengambil anggaran dari OPD-OPD lain. Karena memang ini guru ngaji, pengurus jenazah dan sebagainya, ini kepentingan kita semua. Seandainya misalnya mereka ini
tiba-tiba dia dari tugas-tugasnya, siapa yang mau pelihara kita? Siapa yang mau kuburkan kita? Siapa yang mau kasih mandi kita? Ini yang terpenting yang kita pikirkan. Jangan kita anggaran yang lain ini terus yang ini dikecilkan. Nah, oleh karena saya tidak mengatakan bahwa DP 1 miliar, pemerintah 1 miliar. Yang jelasnya bagaimana caranya dicarikan anggaran. Kemudian dari yang dulu, katakan yang 64 dari tahun 2022. Sekarang yang baru masuk di itu 10 orang. Yang 54 ini salah satu contoh, ini harus carikan anggaran. Saya dari kesehatan, dari mana. Yang kira-kira tidak terlalu penting, itu ditarik anggarannya. Ditarik anggarannya ke penyelenggara jenazah dan sebagainya. Karena kapanpun dan siapapun saja kita ini meninggal, tetap penyelenggara jenazah yang kita butuhkan. Nah, ini yang perlu kita pikirkan. Walaupun mereka ini tidak pernah meminta-minta, mau kami dihoror dan sebagainya. Tapi kita kasih timbalan jasa juga, itu jangan juga di bawahnya ini, di bawah standar. Nah, oleh karena itu, memang dari dulu saya sebenarnya karena tidak ada rapat di DPR, kepentingan kegiatan keagamaan selalu dikucilkan. Kenapa? Saya tak tahu, saya tak mengerti juga. Sekarang masalah penyelenggara jenazah saya bersuara, karena ini adalah kepentingan kita semua. Pak Amir, Pak Camat Lobi meninggal, jenazah yang dipanggil. Saya meninggal, jenazah penyelenggara yang dipanggil. Semuanya kita jenazah dipanggil. Nah, semestinya ini yang kita angkat. Ini malah dikasih turun, semestinya kita angkat horornya mereka. Diambilkan dari OPD-OPD yang lain. Tapi saya tugas wakil ketua, saya kira DPR anggaran dan banggar itu jelas kalau sudah masuk, kecuali mereka ada mau dikubur baru mereka tidak mau bicara. Jadi dari apa namanya Komisi 2 juga ya sampaikan itu banggar Komisi 3. Kalau tidak mau kamu jasa dikubur, tidak perjuangkan ini. Jadi seperti itu. Jadi seperti yang disampaikan di Pak Satrio, memang mereka minta kasihan, jangan kita dikasih turun. Jangan dikurangi kita punya anggaran, malah kita harus tingkatkan. Semua kita diperlukan itu dari penyelenggara jenazah. Mau mati bupati, penyelenggara jenazah dipanggil. Mau bupati ketua DPR, penyelenggara jenazah dipanggil. Mau mati cleaning service, penyelenggara jenazah dipanggil. Kok honornya begitu? Walaupun mereka tidak minta-minta, dari dulu mereka kerja ini. Dulu 4 tahun 90 kita sudah pikirkan semua ini. Kita kasih sedikit-sedikit itu guru-guru ngaji. Sekarang alhamdulillah kita sudah berdiri sendiri, Buton Tengah. Ya seperti dulu Buton kita di pengemis-pengemis. Bagaimana saudara anggota DPR Komisi 2? Saya kira itu saja Pak. Terima kasih Pak. Memang rapat-rapat yang seperti ini memang harus semua berpendapat. Ya, karena ini yang membicarakan masalah kepentingan umat. Kalau dari saya buka tadi, itu kan sebenarnya saya sudah tahu. Hanya mendengarkan dari Kak Kesra untuk bagaimana penyediaan anggaran dari permintaan kita pada rapat kemarin. Tapi sengaja lagi untuk bagaimana membuka rapat ini secara terbuka supaya bisa mengetahui tentang perkembangan keadaan di setiap wilayah. Karena sudah barang tentu di setiap kecamatan, kelurahan, desa pasti itu berbeda-beda kondisinya. Sehingga kita buka seterbuka-terbukanya untuk memberikan saran dan pendapat dan lain sebagainya. Pada akhirnya tujuannya semua yang berpendapat itu tadi tujuannya satu. Bagaimana komposisi pengurusnya sama, terjadi peningkatan anggaran. Tapi walaupun demikian saya belum simpulkan ini, mungkin dari apa yang disampaikan oleh bapak-bapak tadi itu mungkin sedikitnya juga mendapatkan tanggapan dari asisten 3 yang mewakili pemerintah. Silakan Pak Asisten 3, apa yang sudah diberikan saran masukan tadi. Baik, terima kasih peserta rapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menangkap suatu hal yang menarik. Pertama, kita punya kesamaan pemikiran di dalam menyikapi persoalan ini. Itu poinnya. Paling tidak kita peduli terhadap apa yang kita desain ini. Dan itu kita akan pikirkan bersama untuk dialokasikan anggarannya. Itu tuh poinnya. Yang kedua, pertama ini gagasan awal kita. Kalau kemudian tahun-tahun berikutnya dia akan berkembang,
itu bisa aja kemudian kita alokasikan sesuai dengan tahapan dan kemampuan anggaran. Kita juga harus jujur. Memang kita ada DAU, tetapi DAU itu oleh Kementerian Keuangan dia sudah plot-plot. Ini untuk ini untuk ini, untuk tenaga pengajar, P3K itu sudah dibagi habis. Kemudian untuk gaji, sisa yang digunakan lebih kurang 60 miliar. Itu yang kemudian Pemda mengatur bagaimana efektif ini anggaran, sehingga penggunaannya juga tepat sasaran. Karena ini kita dipengaruhi oleh kemampuan negara juga terhadap pendapatan negara yang berkurang, sehingga punya kontribusi terhadap DAU setiap kabupaten juga berkurang. Sehingga daerah dipaksa juga untuk bisa mendesain sebuah rencana betul-betul yang optimal, yang maksimal. Itu poin juga yang saya sampaikan. Tapi yang saya mau sampaikan adalah terkait dengan bagaimana mendapatkan anggaran. Saya kira DPR punya jalan untuk itu. Kita tidak bisa, DPR sudah punya jalan untuk bagaimana mendapatkan anggaran. Tetapi besaran pos-pos itu yang kita juga harus hitung. Jangan sampai kita bayar dia, nawaitunya karena dibayar. Itu juga yang kita harus hindari. Jangan sampai dia pergi jadi imam, dia pergi khatib hanya karena di latar belakangnya karena honornya besar. Itu kan mengganggu dia punya keikhlasan di dalam beribadah. Ini juga yang kita harus timbang, sehingga kita bisa menemukan angka-angka yang rasional, orang-orang yang pas, dia termotivasi, hanya difasilitasi, tapi tidak mengganggu nawaitunya untuk tetap beribadah. Ini kan juga yang kita harus sama-sama pikirkan, sehingga betul-betul desain anggaran kita, desain alokasi kita pas pada sasaran yang kita inginkan. Kalau besaran-besaran itu sangat relatif sesuai dengan kebutuhan, tetapi kita juga harus jujur, kemampuan daerah juga sangat terbatas. Di satu sisi dia dipaksa untuk membayar gaji P3K yang dia tidak tahu persis diterima oleh pusat, hanya dibebankan. Silakan daerah bayar gajinya P3K dengan jumlah yang cukup banyak. Itu yang kemudian mengganggu kita merancang kebutuhan-kebutuhan anggaran. Kemudian di sisi lain kita sudah 7 tahun, 8 tahun belum punya kantor yang menjadi ikon wilayah. Ini juga dibebankan, disampaikan oleh Kemendagri. Oleh itu, memang kami harus cerdas dan sangat berhati-hati dalam merancang kegiatan-kegiatan. Termasuk ini Pak, termasuk dengan dana alokasi anggaran untuk imam, untuk jenazah dan lain sebagainya. Tapi paling tidak kita sudah punya nawaitu yang sama untuk memulai lebaran. Kalau misalnya tahun depan kita punya PAD, pendapatan daerah naik, kita bisa rancang secara bertahap. Paling tidak forum ini kita punya kesamaan pemahaman bahwa ada item-item kegiatan yang dijalankan selama ini dan bernilai ibadah yang mereka tidak tahu bahwa kita harus fasilitasi, dan kita akan fasilitasi. Dan ini juga berujung kepada masyarakat yang betul-betul sejahtera, masyarakat yang bisa menghidupi dirinya dengan kemampuan-kemampuan mereka melaksanakan tanggung jawab yang diberikan. Yang mereka yang ini kan mereka sudah lalui ini semua, tapi daerah ingin memberikan apresiasi seperti itu. Yang kita ingin jaga adalah jangan sampai terganggu nawaitunya dengan motivasi gaji, kemudian itu yang membesarkan dia untuk beribadah. Ini kan kita kan alhamdulillah itu persoalan rasio dan hati yang harus kita kuatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan karena saya dikasih honor. Logika ini juga logika yang harus kita bangun supaya kita betul-betul berada dalam koridor keagamaan yang alhamdulillahnya kita bangun. Saya kira saya mau tutup saja bahwa kita punya kesamaan, bahwa ini barang kita akan perhatikan. DPR caranya cari itu Pak tidak susah. Saya kira saya pengalaman Pak dengan DPR 5 tahun 6 tahun perhadapan DPR, bagaimana cara mendapatkan alokasi anggaran ketika itu dianggap prioritas, mereka bisa mendapatkan. Karena Pemda juga kalau misalnya DPR menganggap prioritas, kemudian apakah Pemda tidak merasa prioritas? Terus kenapa tidak dianggarkan? Kan ini akan hancur kalau misalnya tidak ketemu. Saya kira insya Allah ini Dewan pasti bisa mengenali di mana sumbernya, dan secara bertahap bisa kita naikkan, bisa kita tergantung kondisi ke depan. Kita juga harus ingat kemampuan daerah kita sangat terbatas. PAD kita Pak hanya 15 miliar Pak dari sumber-sumber yang ada, itu dibagi
kita tidak banyak dapat. Kemudian kita punya DPH kita dana bagi hasil itu banyak dari tambang dikirim ke pusat, kemudian pusat dia membagikan kita sekitar 40M dana bagi hasil dari hasil itu yang kemudian diakumulasi di dalam dana alokasi umum, kemudian ada dana alokasi khusus. Saya kira ini poin saya dari Pemda. Nanti selanjutnya nanti Kapakesra akan sama-sama dengan dengan Kandes Depak untuk bisa mendiskusi tentang kegiatan ini. Kemudian yang kita harus pikirkan juga terkait dengan Nasrani. Kita boleh masuk, tapi kita masuk di wilayah mana? Jangan sampai juga kita keliru. Oleh itu kami selalu konsultasi dengan Depak untuk memastikan kita tidak tidak salah di dalam memasuki wilayah-wilayah yang sama sekali kita belum tahu persis. Kemudian di negara kita, Pak, setiap pengeluaran itu wajib hukumnya kita pertanggungjawabkan. Kita diperiksa oleh BPK, sehingga selalu asas BPK rasional. Masukkan gak ini? Kenapa kalau you bayar tidak ada dasarnya? Kalau ditanya begitu, olehnya itu usulan dari kecamatan, camat yang menandatangani itu adalah legalitas dari kecamatan yang akan mensahkan alokasi anggaran itu. Saya kira itu mekanisme yang terkait dengan Pak Kabak Kota kalau misalnya juga diperiksa. Sementara seperti itu. Terima kasih Pak. Terima kasih. Saya pikir tadi ada beberapa masukan tadi mengenai masalahnya. Tadi bilang 1 miliar DPR, 1 miliar pemerintah. Sementara begini, kan anggaran untuk DPR juga ini sampai hari ini kita belum tahu berapa yang dipersihkan untuk pemerintah pada hari ini. Yang jelas tadi saya sudah sampaikan, semua persoalan ini yang pegang keuangan itu adalah pemerintah. Cara untuk mendapatkan anggaran untuk bagaimana menutupi ini adalah cara kami DPR dengan pemerintah. Ya tentunya banyak cara-cara pemerintah yang harus dilakukan. Kalau misalnya sudah berpikir buntu, kan tidak salah itu misalnya hanya menggeser kegiatan fisik, ya untuk bagaimana menutupi anggaran ini. Ya harapannya Bapak-Bapak, ya tentunya ini walaupun ini adalah gaunnya Komisi 2, tetapi yang bicara masalah kesejahteraan ini adalah sudah tanggung jawab pimpinan dan anggota DPR secara keseluruhan. Sehingga nanti setelah rapat ini tentunya tidak selesai di sini. Kami sebagaimana kebiasaan untuk memastikan anggaran itu kita panggil dulu TPAD. Ya, dalam waktu dekat mungkin kita panggil TAPD untuk menyampaikan bahwa ini ada kebutuhan mendesak, kami butuh anggaran sekian. Karena mereka itu yang kelola keuangan, mana yang harus diprioritaskan untuk dilaksanakan, mana yang digeser dulu, dan itu mudah-mudahan sudah menjadi kewajibannya anggota DPR khususnya Badan Anggaran untuk memperjuangkan ini supaya kepentingan umat ini betul-betul bisa terwujud. Iya, silakan. Terima kasih. Sebenarnya saya hanya sedikit melengkapi apa-apa yang disampaikan oleh baik itu dari Depak maupun dari Camat. Yang pertama terkait dengan pembagian porsi anggaran untuk DPR 1 miliar, untuk pemerintah daerah 1 miliar. Saya kira itu masalah teknis. Tidak perlu lagi, kan APBD itu pada intinya dia menyatu, tidak terpisah antara DPR dengan pemerintah daerah. Pembahasannya bersama. Nanti di situ kita dapatkan nanti titik temu bagaimana supaya anggaran-anggaran perangkat-perangkat masjid, guru ngaji dan lain sebagainya ini bisa terpenuhi. Itu nanti teknis bagaimana antara DPR dengan pemerintah daerah supaya bisa memenuhi kebutuhan anggaran ini. Ya. Yang kedua, tadi seperti apa yang disampaikan dari pihak Depak bahwa selama ini Depak ini jarang diperhatikan oleh pemerintah daerah, karena memang setahu saya sudah mau 3 tahun saya duduk di kursi DPR ini. Saya rasa baru minggu kemarin sama minggu
minggu ini kita bertatap muka seperti ini. Artinya selama ini tidak ada keluhan yang disampaikan oleh Departemen Agama kepada pemerintah daerah. Dalam hal ini DPR. Tidak ada. Makanya harapan saya setelah ini, ke depannya, apapun ada masalah yang perlu disampaikan, mari kita diskusi bersama. Itu harapan saya. Supaya kita bisa dapatkan solusi-solusi apa kira-kira yang ini. Ya. Yang selanjutnya, apa yang disampaikan tadi Pak Camat, bahwa saya ngambil poin, kayaknya masih ada kekurangan apa ya, pendataan masjid. Yang tadi di Watolo berapa masjid tadi Pak Camat? 3. Nah, kan begini, di draft ini untuk masjid ini ada 23, termasuk masjid lingkungan. Yang saya mau tanyakan pertama di sini kepada Kabak Kesra, apakah dari 23 masjid ini khususnya di Kelurahan Watolo tadi sudah terdata semua atau belum? Sudah. Oh, itu sudah padahal Pak Camat. Artinya ini sudah terdata semua. Dan harapan kami itu tadi, jangan sampai ketika sudah di draftnya sudah diusulkan bahwa ada 23 masjid termasuk masjid lingkungan, 10 kelurahan, 13 masjid lingkungan. Jangan ada lagi apa pengusulan setelah ini. Maksud saya masih jangan ada lagi masjid yang tidak terdaftar di dalam ini. Kalau terkait dengan perangkatnya, saya kira ini ada 300 orang lebih. Menurut perhitungan saya, perangkat masjid termasuk perangkat apa ini, pengurus jenazah. Saya kira kalau untuk di Talaga seperti apa yang disampaikan Pak Camat tadi, apa masih ada yang kurang, Pak? Untuk perangkat-perangkat masjid sampai gajinya mau dibagi-bagi, misalnya tadi 1 juta dibagi ke 300 supaya merata keseluruhan. Maksud saya begini, makanya tadi saya bilang untuk perekrutan perangkat masjid ini diseleksi betul-betul, jangan asal ambil, ya. Begitu, jangan kemudian karena ini ada honornya lantas semua orang kita masukkan, jangan, ya. Makanya saya sampaikan tadi, saya minta kerjasamanya dari depan supaya sama-sama turun untuk menyeleksi pengurus masjid, pengurus jenazah ini. Ya. Yang selanjutnya, kalau terkait dengan gaji, honor bukan gaji sebenarnya, honor. Kalau gaji tidak layak karena masih di bawah sekali dari WMR. Ya. Kita di 2023 ini seperti apa yang disampaikan oleh Presiden kita, fokusnya pada pemulihan ekonomi. Nah, saya kira jalan untuk menjamin apa honor-honor perangkat masjid ini supaya tidak turun, supaya bertahan, saya kira ini adalah salah satu cara untuk bagaimana apa ya, pemulihan ekonomi ini bisa tetap stabil di daerah kita ini. Ya. Yang selanjutnya, kalau anggaran 2 miliar ini terus terang saya sampaikan ini tidak berat sebenarnya, ringan saja ini. Masa anggaran untuk pembangunan puluhan miliar bisa kita anggarkan untuk pemberdayaan masyarakat 2 miliar, tidak bisa. Ya, ini juga nanti jangan hanya DPR ya, pemerintah daerah juga dalam hal ini asisten 3 hari ini mewakili pemerintah daerah. Disampaikan juga sama Pak Bupati, ya, supaya ketika Pak Bupati sudah disampaikan, ya, tidak perlu lagi ada gotong-gotongan kita pada saat pembahasan di Banggar. Ya. Jadi kita harus selaraskan antara program peningkatan pembangunan kita dengan program pemberdayaan masyarakat kita. Ini bukan gaji ini, tapi ya bagaimana kontribusi mereka ini bisa kita nilai. Artinya ini bukan masalah nominal, tapi paling tidak bisa menutupi sedikit kebutuhan ekonomi mereka. Mungkin itu saja pimpinan. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Pak Sandi. Bapak sedikit pimpinan. Silakan. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya hormati Wakil Ketua DPR Kabupaten Buton Tengah selaku pimpinan rapat pada siang hari ini. Yang saya hormati Asisten 3 selaku yang mewakili pemerintah daerah. Yang saya hormati Kepala Kantor Depak Kabupaten Buton Tengah. Yang saya hormati Kabak Desra, Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Tengah, dan para camat se-Kabupaten Buton Tengah. Mungkin saya mulai saja, saya langsung saja. Di sini tadi imam kelurahan itu di masjid khususnya di Kelurahan Watolo itu Pak Camat, saya mau tanya 3 ya masjidnya. Ini 3 ini di mana-mana. Yang saya tahu saya hanya Al-Kautsar, Kuba, Mabes Kota. Oh, Karyasuka. Oh ya. Oh, sudah ada ya. Ya, di sini saya hanya ingin menegaskan dan memperkuat apa yang disampaikan Pak Ketua, Pak Pimpinan Rapat pada siang hari ini, bahwasanya sekarang yang kita bahas adalah mengenai anggaran. Nah, di sini Pak, saya selaku anggota Komisi 2 mengusulkan kalau bisa, ini kan hanya 2 miliar yang dibutuhkan, digeser ini 2 miliar, sekitar 2 miliar lebih. Ini kan kalau saya pikir ini yang lebih prioritas. Ini lebih prioritas. Nanti kalau anggarannya itu nanti kita carikan di seperti apa yang dijelaskan Bapak tadi, bahwa kita ambil pekerjaan yang fisik digeser kegeseran untuk dianggarkan mengenai honor perangkat masjid dan guru ngaji. Saya kira itu yang lebih penting Pak daripada yang lain-lain, karena ini mengenai masa depan anak-anak kita. Karena ini juga kalau guru ngaji kan setidaknya ada kewajibannya untuk bisa meningkatkan sumber daya manusia yang berakhlak. Apalagi anak-anak sekarang Pak masih sangat membutuhkan itu. Sekali lagi Pak, kalau bisa ini kita harus anggarkan dengan ataupun anggaran itu kita ambil dari tadinya mungkin ada kegiatan fisik yang tidak lebih prioritas, kita harus geser ke sini Pak. Saya kira itu saja Pak. Dan ini kayak item-itemnya ini Pak, kalau bisa tidak usah dikurangi, karena ini akan menimbulkan lagi masalah baru. Dan kita hanya untuk bisa menganggarkannya. Saya kira itu saja Pak, lebih dan kurang yang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu tadi saya mau sampaikan lagi mengenai masalah ada usulan tadi. Karena pada hari ini kita fokus untuk perangkat masjid, kemudian guru ngaji pada tingkat kabupaten, kecamatan, dan kelurahan. Ya, fokusnya kita. Itu saja itu kita membutuhkan anggaran 2 miliar. Tadi saya dengar juga bagaimana dengan desa. Ya, bagaimana dengan desa. Ini saja kita butuhkan anggaran 2 miliar, kita sudah ya diskusinya kita panjang karena ini berdebat bagaimana mendapatkan anggarannya, apalagi desa. Untuk desa, karena sudah dianggarkan dana desa, nanti juga ditekan oleh pemerintah supaya dana desa yang honor untuk pengurus masjid, termasuk misalnya pengurus masjid, jenazah dan lain sebagainya, supaya itu lebih ditingkatkan lagi di dana desa. Jadi nanti pemerintah ya tingkatkan para kepala desa supaya ada keseimbangan tadi honor antara tidak juga sebesar yang dari kelurahan, tapi paling tidak yang tadinya 200 mungkin bisa naik 400 atau 500 ya, dia berikan dari dana desa. Oh iya, artinya sudah jalan tapi ada keluhan itu terlalu kecil, tidak sama dengan yang mau dianggarkan ini. Ya kan seperti yang disampaikan tadi. Oleh karena itu jangan lagi misalnya diganggu dengan ini, karena itu sudah secara khusus dianggarkan di dana desa. Bagaimana tekniknya untuk meningkatkan lagi anggaran ini untuk pengurus masjid di tingkat desa, nanti pemerintah itu
menekankan kepada pemerintah agar dana desa itu dipersihkan lagi lebih khusus, ya, supaya terjadi peningkatan honor tadi. Jadi ini pentingnya rapat ini sangat luar biasa sekali, ya. Dan kemudian kenapa pada tahun-tahun yang lalu? Karena kami baru mendapatkan masukan, ya, mendapatkan masukan dari masyarakat maupun dari Kementerian Agama bahwa begini, sehingga di DPR itu melalui Komisi 2 cepat kita respon, mari kita diskusi bagaimana kita diskusikan masalah perangkat masjid ini, perangkat jenazah, apalagi perangkat jenazah ini kan kemarin tidak mendapatkan perhatian khusus. Ini pemerintah betul-betul ini memperhatikan agar jenazah ini disetarakan kesejahteraannya dengan pengurus masjid, kemudian dengan pengurus ngaji. Kemarin mungkin ada konsep seperti ini terlalu kecil, ya, sehingga karena tugasnya begitu berat, begitu mulia. Coba dibayangkan kalau misalnya pengurus jenazah ini misalnya mereka absen, misalnya dia tahu ada kematian misalnya pada hari ini, misalnya di Lampudo ini misalnya perempuan, tiba-tiba karena selama ini kurang diperhatikan alasan saja untuk mau pergi, siapa yang ngurus? Ini kan masuk akal ya. Oleh karena itu harus diperhatikan tingkat kesejahteraannya supaya jangan lagi gelisah. Dia urus tugasnya ini untuk bagaimana mengurus ini jenazah ini. Ya, ini penting sekali dan mendapat respon cepatnya dari DPR apa yang diinginkan pemerintah, karena ini memang tugas yang betul-betul kapan dilalaikan ini bisa juga terbengkalai. Kapan terbengkalai ini tidak mungkin ini pengurus jenazah perempuan misalnya dilakukan oleh laki-laki. Begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu ini sangat penting sekali, ya, makanya tadi saya bersyukur tadi dari Komisi 2 karena ini juga sebagian juga badan anggaran melalui rapat Komisi 2 ini kita tetap komitmen, ya, agar betul-betul untuk kebutuhan 2 miliar ini tuh bisa kita penuhi. Kalaupun misalnya itu belum terpenuhi sesuai dengan kebutuhan, tadi juga ada saran merupakan win-win solusi. Yang penting itu ada rasa keadilan dan kebersamaan di tingkat pengurus masjid ini. Bisa juga dikurangi sedikit, yaitu yang penting semuanya dapat. Ya. Daripada misalnya hanya sebagian-sebagian yang dapat, kemudian menimbulkan masalah yang besar, tuh saya pikir itu bisa diatur secara internal. Misalnya tadi talaga, itu kan sebenarnya win-win solusi. Jadi walaupun misalnya secara administrasi sudah diaturkan, misalnya pemerintah melalui misalnya Kementerian Agama sudah diplot misalnya. Misalnya masjid kecamatan begini, itu hanya secara administrasi. Tapi untuk menjaga kesinambungan supaya misalnya aktivitas itu bisa berjalan dengan baik, itu bisa diatur secara internal. Ya, jadi itulah yang saya katakan tadi bahwa setiap kecamatan itu pasti berbeda-beda juga kondisi, baik kondisi wilayahnya maupun kondisi masyarakatnya. Oleh karena itu kalau ada hal-hal yang seperti itu, sepanjang itu bisa dipertanggungjawabkan, kemudian bisa diatur secara internal demi untuk kesinambungan pelaksanaan keibadatan itu, saya pikir itu ada pertanggungjawabannya. Yang penting secara administrasi, kemudian disepakati secara bersama oleh perangkat masjid itu, saya pikir juga itu lebih kuat juga daripada hukum. Ya, intinya bapak-bapak sekalian, termasuk dari para kandebat, kemudian para camat, ya, berharap agar pemerintah dan DPR ini betul-betul ini mendapat serius, ya, supaya penganggaran untuk 2023 itu harapan para masjid ini, karena memang yang kita harapkan kepada mereka ini adalah doa-doanya mereka. Doa-doanya mereka itu adalah makbul dan khusus menjaga itu untuk keselamatan libu misalnya. Tuh, mereka ini kita tidak tahu. Yang penting mereka itu berdoa untuk siang malam itu selalu mendoakan bagaimana keselamatan Buton Tengah ini. Itu yang lebihan itu. Ya, oleh karena itu saya tidak memberikan lagi kesimpulan banyak. Harapannya saya, insya Allah dalam waktu dekat juga akan saya panggil PAPD, ya, yang membidangi masalah anggaran ini, kan kemarin ini makanya beliau ini kan yang sering bertengkar ini karena mereka ini yang mengendalikan anggaran. Walaupun hari ini sudah di asisten 3, ya, tapi beliau tadi memberikan sinyal bahwa itu
cara-cara untuk mendapatkan anggaran itu sebenarnya itu ada semacam keahlian kami khusus, ya, karena pemerintah juga tidak mau terganggu dengan apa yang kami inginkan. Sepanjang itu untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan masyarakat, saya pikir juga pemerintah juga lebih kita. Karena sesungguhnya untuk anggaran ini adalah anggaran bersama, cuma secara teknis yang adalah pemerintah yang lakukan. Oleh karena itu, karena ini adalah untuk kepentingan umat, untuk kepentingan bersama, saya yakin dan saya tidak menjanjikan, karena ini sudah direspon oleh pimpinan dan anggota DPR, yang mudah-mudahan ini akan menjadikan pembahasan khusus. Ini menambah lagi nih Pak, keseriusan di dalam pembahasan anggaran. Jadi, tetapi itu yang kami inginkan. Apapun yang kami kerjakan di DPR ini, yang penting itu untuk kepentingan umat, kepentingan bersama, itu yang kami lakukan. Karena sesungguhnya bahwa apa yang kami ada di sini, karena tanpa dukungan masyarakat, tanpa doa dan bapak-bapak, kami tidak akan mungkin duduk di sini. Ya, istilahnya kami ini kalau bahasa betul mungkin batua, ya, sudah memberikan kepercayaan kepada kami. Dan semua keluhan unik-unik masyarakat dan lain sebagainya wajib untuk disampaikan kepada kami dan kami wajib untuk memperjuangkan. Saya pikir seperti itu ya. Ya. Pimpinan sedikit. Enggan mendata. Jadi saya minta jawaban Kepala Bagian Kestra, berapa masjid Watolo yang masuk di data dan berapa Mawasangka, kelurahan Mawasangka yang masuk di data, itu saja sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilihat datanya Pak, kalaupun tidak dilihat nanti dilengkapi apa yang diusulkan oleh Pak Mutali. Izin Pak, saya langsung bacakan. Iya langsung. Silakan kalau Kelurahan Watolo yang Mawasangka. Iya. Dua-dua di Kelurahan Mawasangka. Itu masjid Nurul Yakin. Perangkatnya 11 orang. Iya, di Kelurahan Mawasangka. Iya. Untuk masjid Baitul Hikmah. Perangkatnya 9 orang. Yang diusulkan oleh Camat atau Lurah. Masjid Kamirul Masjid perangkatnya 2 orang. Masjid Al-Muhajirin perangkatnya 6 orang. Masjid Al-Khairat perangkatnya di 2 orang. Ini di lingkungan SMP Pak. Ya, lingkungan SMP. Ini mungkin akan kita tinjau kembali dari Kementerian Agama. Masjid Akbar perangkatnya 5 orang. Untuk kelurahan Mawasangka 6 masjid. Disuruh laporan dari pihak kelurahan. Untuk Watolo Masjid Al-Kausar perangkatnya 8. Masjid Kuba perangkatnya 7. Masjid Al-Amin perangkatnya 4. Ini Al-Amin ini di Karyasika, berada di lingkungan SD 9 Mawasangka. SD 4. Dan saya sendiri bangun masih kelas sekolah. Ini nanti ditinjau dari teknisi layak atau tidak. Ya seperti itu Pak. Oke, saya pikir itu sesuai dengan apa yang ditanyakan Pak Mutali sudah dijawab. Sekalipun misalnya datanya belum lengkap, nanti dilengkapi melalui kata pesan. Saya pikir ada yang mau disampaikan sama Canggih Mambul. Terima kasih Pak. Yang disampaikan terakhir sama Pak Kandidat ini saya pikir itu sangat penting sekali, karena selama ini kadang-kala dalam pembinaan tilawah ini menjelang pada saat kita bertanding, bagaimana kita mendapatkan prestasi kalau yang dimasukkan ini untuk diberi honor ini khusus untuk membina dia. Jadi dari awal ya, pokoknya ini kan kita anggarkan 1 tahun ya, berarti dia dalam 1 tahun itu tugasnya adalah membina. Yang selama ini kadang-kala nanti DKMTQ baru ya
sehingga apa yang diharapkan pada saat pertandingan tidak mendapatkan hasil yang memuaskan. Saya pikir rapat kita ini, walaupun saya tidak simpulkan, di belakang itu ada juru tulis untuk menyimpulkan hasil rapat kita ini. Yang jelas tadi itu tugas daripada Kemenak itu bukan fit and proper test untuk para pejabat dan penerimaan PNS, tetapi sudah disampaikan bahwa apa yang sudah diusulkan camat dengan KUA itu sudah betul-betul sudah yang ada SDM-nya di situ, karena masing-masing kecamatan ini kan SDM-nya pasti beda-beda. Ya, bagaimana kita misalnya menginginkan yang berkualitas yang muda-muda sementara mereka yang ada, sehingga itu tetap diperdayakan yang tua-tua. Ya, walaupun nanti ke depan itu untuk bagaimana itu memaksimalkan bacaan Al-Qur'annya ini, mungkin juga ini semuanya itu terpulang kepada anggaran. Mungkin ini salah satu juga program dari Kemenak juga, kalau ada anggaran yang memuaskan semacam bintik ya, untuk bagaimana meluruskan bacaan ini tadi ya, sehingga kalau kita pergi di tempat lain itu pasti ada beda itu Pak. Di mana kita singgah di masjid itu di mana-mana itu, apalagi di Sulawesi Tenggara ini, ketika masih di Buton Tengah itu Pak, walaupun dalam penilaian kita bacaannya belum itu sempurna, itu artinya ini kalau kita kadang-kadang jalan-jalan di tempat lain, misalnya di wilayah Sulawesi Tenggara ini, ketika misalnya kita sholat bersama-sama di situ, bacaan Al-Qur'annya, Al-Fatihahnya dan lain sebagainya, walaupun misalnya di Buton Tengah dianggap bahwa itu belum sempurna, ternyata itu lebih daripada di tempat lain. Sehingga karena ini adalah daerah religius, daerah ini yang dijuluki sebagai daerah ulama, maka tidak salah itu. Ya, khusus untuk Buton Tengah ini, bagaimana pembinaan agama dan bagaimana yang khususnya para para imam-imam itu, kalau nanti memungkinkan anggarannya apakah di tingkat kecamatan itu atau nanti si Buton Tengah para imam itu bisa dianggaran bintik dalam rangka untuk bagaimana menyempurnakan Al-Fatihah dan bacaan anak itu. Saya pikir rapat kita sampai di sini. Dengan harapan itu perlu saya mau sampaikan, setelah rapat ini Kapak Kesra dan ini kan dengan bersama asisten 3 melapor kepada Sekda, karena apa yang kita diskusikan juga ini sebenarnya ini konsep dari Sekda tentang bagaimana pembinaan dan kesejahteraan para jenazah ini, sehingga ini langsung dilaporkan. Dan mudah-mudahan untuk Senin Selasa depan kita sudah memanggil juga TAPD ya, untuk bicarakan khusus mengenai masalah ini, anggarannya ya, supaya kami sudah ada bayangan kalau misalnya sebelum diajukan KUA PPAS ada kesediaan anggaran oleh pemerintah daerah. Saya pikir ini cukup ya, atas kehadiran dan atensinya dalam menghadiri rapat ini. Saya atas nama pimpinan dan Komisi 2 mengucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.